Hai semuanya, selamat datang di podcast. Bersama saya, Salsa. Dan saya, Iza. Kita di sini bakal membahas Indonesia yang akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Di mana pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Habibi, Fahreza, dan Akbar yang akan ikut bergabung bersama kita dalam membahas Indonesia Emas 2045. Terkait hal ini aku penasaran nih. Momentum ini kan masih sekitar seperempat abad lagi kurang lebih, yaitu di tahun 2045. Tapi kenapa sih harus dipikirin dari sekarang? Memang benar sih, Indonesia tahun 2045 masih 25 tahun lagi. Tapi kan dasar bibit-bibit unggul itu sudah ada dari sekarang. Anak-anak kecil maupun yang baru lahir tahun ini sudah berada di sekitar kita. Mereka nih yang akan memimpin bangsa di tahun 2045 kelak di tangan mereka yang masih bayi dan anak-anak. Sekarang inilah masa depan dan nasib bangsa ini dipertaruhkan. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif 15 sampai 64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020-2045. Untuk bonus demografi ini, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, apakah ada dampak buruknya? Tentu ada, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalisasi yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut, bonus demografi juga tidak bisa dihindari. Sumber daya manusia Indonesia harus unggul, berkualitas, dan memiliki karakter. Presiden RI Joko Widodo sudah menjelaskan nih setidaknya ada 3 hal pokok yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045. Pertama adalah stabilitas bangsa dan negara. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satupun negara yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil. Enggak ada, ujar Presiden. Tidak cuma itu, Presiden juga menyampaikan keberlanjutan dan kesinambungan dalam memimpin. Kepemimpinan pada sebuah bangsa ibarat tongkat estafet yang harus bersambung dan bukan dimulai dari nol pada setiap kepemimpinan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa 56% penduduk Indonesia ada di Jawa dan 58% produk domestik bruto PDB atau GDP Indonesia juga berada di Jawa. Oleh sebab itu, beban harus dikurangi. Pemerataan harus dilakukan. Tidak dalam jangka setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun yang akan datang. Tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan. Oleh sebab itu, hilirisasi IKN Nusantara ini harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan. Begitu ujar beliau. Terakhir ialah sumber daya manusia yang menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia. Ini kekuatan besar kita. Kita jangan hanya menang dari jumlah, tetapi juga harus dari segi kualitas SDM-nya. Sambung kepala negara. Nah, udah dikasih tahu tuh beberapa acuan untuk kita dalam menggapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Sudah mendengarkan? Jangan lupa diterapkan agar tak hanya menjadi harapan, tetapi menjadi kenyataan di masa depan. Pamit ya, sampai jumpa pada kesempatan lainnya.